Baik, saya di sini akan mempresentasikan mengenai laporan akhir studi independen saya di program ASA Decoding as a Cancer dengan path learning yang saya pilih yaitu React Backend with AI dengan periode 19 Agustus 2025 sampai dengan 7 Januari 2026. Sekarang mengenai program ASA yang saya pilih ini, program ASA X Decoding dan e-Cancer ini adalah suatu program pelatihan intensif untuk mahasiswa yang membentuk tech talent yang siap karir di industri. Program ASA ini mengambil materi berdasarkan 4 global tech, yaitu dari Google, lalu dari AWS, Meta, dan juga Microsoft. Selain pelatihan materi berdasarkan materi tersebut, ASA juga memberikan pelatihan berupa soft skill di dunia industri. Pemilihan learning path React Backend with AI ini relevan dengan bisnis digital karena penguasaan teknologi front-end, back-end, dan AI mendukung proses perancangan pengembangan serta optimalisasi platform digital yang berorientasi pada user experience dan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan mengikuti program ASA, diharapkan saya mampu meningkatkan kompetensi teknik dan soft skill yang selaras dengan kebutuhan industri sekaligus memperkuat kesiapan karir di bidang bisnis dan teknologi digital. Selanjutnya itu program pembelajaran saya selama di ASA Decoding ini yaitu disusun melakukan teknis modul pembelajaran yang menghasilkan output proyek sesuai dengan materi yang dipelajari. Selain dengan sesi materi modul tersebut, program ASA juga memberikan suatu GMIT berupa Instruction Lead Training atau ILT berdasarkan materi yang dibawakan oleh para expert pendalaman materi teknis program. Juga dilaksanakan ELT soft skill yang berfokus pada pengembangan keterampilan profesional di dunia industri, disertai tugas dan submission pendukung. Serta untuk mendukung progres, program menyediakan juga sesi mentoring yang membahas perkembangan belajar dan kendala yang dihadapi. Serta terdapat kegiatan non-mandatory, yaitu kegiatan di luar materi dan soft skill tersebut, berupa guest lecture dari praktis industri e-Cancer yang membahas tentang soft skill, lingkungan kerja, dan praktis profesional di dunia industri. Di bagian sini juga terdapat dashboard progres pembelajaran selama belajar di ASA Decoding, di mana ASA Decoding ini memberikan kita akses dashboard untuk lebih mudah mengetahui materi, jadwal ALT, lalu mentoring dan sebagainya dalam program. Di sini juga terdapat screenshot GMIT ILT soft skill, di mana para speakernya itu dari berbagai pengalaman dan ekspertasi di bidangnya masing-masing. Lalu di sini terdapat output project modul yang tadi saya sudah singgung juga, yaitu output project submission pada setiap modul yang dikerjakan untuk menunjang kepahaman materi yang dipelajari. Tidak semua modul terdapat submission project seperti ini, tetapi banyak diantaranya kita diberikan project untuk mengetahui kepahaman kita terhadap materi. Salah satunya itu ada materi belajar fundamental backend, belajar backend pemula dengan JavaScript, lalu belajar dasar pemrograman JavaScript, belajar membuat front end web pemula, lalu belajar fundamental aplikasi web dengan React. Ada juga modul membuat aplikasi web dengan React, dan juga yang terakhir ada submission tentang materi belajar dasar pemrograman web. Untuk selanjutnya yaitu output project team. Di sini juga selain ada project dari setiap modul, ada juga final project yang diberikan program berupa capstone team, yang dimana kita diberikan use case itu kita pilih lalu kita kerjakan sebagai final project.
Di sini tim saya mengambil use case AI Learning Insight, yaitu sebuah fitur dashboard yang bertujuan membantu pengguna decoding memahami cara mereka belajar, bukan hanya seberapa banyak modul yang diselesaikan. Dan juga permasalahan utama dalam pembelajaran digital selama ini terlalu fokus pada angka progres dan tanpa insight personal. Melalui pengelolaan data aktivitas pengguna, sistem ini menampilkan most activity time, lalu consistency score, dan learning pattern dalam bentuk dashboard yang mudah dipahami. Dalam proyek ini, kontribusi utama saya berada pada perancangan tampilan UI UX serta pengembangan back-end untuk pengelolaan data dan penyajian insight. Peran yang dikerjakan berupa bisa dilihat di sini pada sisi desain, dilakukan perancangan pembuatan robot maskot sebagai elemen visual utama untuk memperkuat identitas fitur serta meningkatkan engagement pengguna. Selain itu, struktur dan isi dashboard insight dirancang agar informasi seperti pola belajar konsisten dan waktu aktif dalam ditampilkan secara ringkas dan mudah dipahami dalam satu dashboard. Lalu pada sisi back-end, saya juga melakukan pengelolaan data aktivitas belajar pengguna yang mengolahnya menjadi insight yang bermakna. Perancangan API memungkinkan hasil analisis model yang diperoleh dan dikirim ke front-end secara terstruktur, sehingga data dapat divisualisasikan dengan baik pada dashboard. Dan hasil akhir output project tim ini bisa dilihat seperti ini dalam dashboard decoding. Tampak jadi fitur prototype yang terlihat pada gambar di sini. Hasil dari experience dari dashboard yang kami buat yaitu pemahaman pola belajar yang lebih personal, peningkatan kesadaran dan motivasi belajar, lalu pengambilan keputusan belajar berbasis data. Untuk implementasi mata kuliah berdasarkan mata kuliah Business Cloud Design, CPMK 1 sampai 4 kegiatannya, penerapan relevansi kegiatannya itu pembelajaran cloud computing dan generasi generatif AI menggunakan AWS untuk pengembangan sistem AI. Learning Insight juga mencakup back-end Node.js, RESTful API, database cloud, storage AWS S3, serta deployment yang scalable dan secure. Lalu melaksanakan juga capstone team project dengan membuat database menggunakan MongoDB dan back-end Express.js. Lalu implementasi mata kuliah kepemimpinan strategik CPMK 1, 2, 4, dan 5. Kegiatan yang relevansi yaitu pengembangan melalui sesi soft skill melalui ALT soft skill, yaitu personal productivity, grow mindset, stress management, business presentation, dan personal branding, serta praktik kepemimpinan dalam pengelolaan tim capstone project. Mengembangkan di dalam kegiatan juga mengembangkan capstone project bagian React dan backend dengan mengintegrasikan seluruh pembelajaran dan memimpin koordinasi tim bagian patterning React untuk mendelivery project. Untuk selanjutnya itu implementasi mata kuliah monitoring bisnis digital. Pada CPMK 3, 4, dan 5, implementasi monitoring melalui pengembangan dashboard AI Learning Insight untuk menganalisis engagement, penggunaan learning pattern, dan konsistensi belajar berbasis data dan machine learning. Untuk simulasi bisnis digital yaitu CPMK 3 dan CPMK 5, kegiatannya itu perancangan UI UX dashboard menggunakan React, analisis user journey, simulasi perilaku pengguna, serta integrasi front-end back-end untuk mensimulasi ekosistem bisnis digital berbasis data. Untuk mata kuliah analisis implementasi bisnis digital CPMK 1 dan CPMK 4 yaitu kegiatannya menganalisis kelayakan bisnis AI Learning Insight melalui aspek teknologi, resiko, dan persaingan. Dilanjutkan dengan perancangan model bisnis menggunakan SWOT dan implementasi strategi digital secara interaktif di dashboard decoding.
Jadi sebagai kesimpulan dari presentasi dan program yang saya ikuti, ringkasan manfaat dari program ASAH yaitu memberikan manfaat komprehensif bagi pengembangan mahasiswa melalui pembelajaran teknis dan non-teknis yang selaras dengan kebutuhan industri digital, dan juga memperoleh pengalaman belajar berbasis proyek nyata, pelatihan intensif bersama praktis industri global, serta menggunakan penguatan soft skill dan mendukung kesiapan kerja profesional. Lalu ada juga dampak terhadap kompetensi akademik dan industri, yaitu dari sisi akademik, program ASAH memperkuat pemahaman konseptual dan praktis mahasiswa melalui penerapan langsung materi pembelajaran ke dalam capstone project yang relevan dengan bidang keilmuan. Dari sisi industri, program ini membekali mahasiswa dengan kompetensi teknik, full stack development, cloud, dan AI, serta soft skill seperti komunikasi, manajemen waktu, dan pemahaman lingkungan kerja industri, sehingga meningkatkan kesiapan dalam dunia industri. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.